Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang teknik penyusunan laporan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan organisasi yang terdiri dari cendekiawan syariah yang bertugas mengawasi dan memantau kegiatan lembaga keuangan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut patuh terhadap prinsip syariah. Adanya DPS merupakan salah satu hal pokok yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi pelaksanaan operasional bank dan produk-produknya supaya tidak menyimpang dari aturan syariah. Adanya DPS diwajibkan bagi setiap bank syariah dalam struktur organisasi dimaksudkan untuk menjaga agar bank syariah dapat berjalan sesuai dengan jalur syariah yang benar. Dalam pelaksanaan tugasnya, diatur dalam pasal 46 PBI tahun 2009. Berikut tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Mengawasi proses pembangunan produk baru agar sesuai dengan fatwa DSN dan MUI. Meminta fatwa kepada DSN dan MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank, dan meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Yang keempat, Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. Mekanisme pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas Syariah, yaitu yang pertama, Komite Remunerasi dan Nominasi merekomendasikan calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris akan mengusulkan kepada direksi. Selanjutnya akan diadakan rapat direksi, hasil rapat diajukan kepada MUI. MUI akan menyampaikan calon anggota Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi oleh direksi ataupun tidak. MUI telah merekomendasikan dan Bank mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia atas rekomendasi MUI. Bank Indonesia berhak menyetujui ataupun tidak. Selanjutnya akan dilaksanakan rapat pemegang saham yang direkomendasikan MUI yang diajukan pihak bank. Penetapan periode anggota Dewan Pengawas Syariah, yaitu paling lama selama 1 semester. Tugas dan wewenang DPS, yaitu menilai dan memastikan bank memenuhi prinsip syariah, mengawasi proses perkembangan produk baru agar sesuai dengan fatwa DSN MUI, meminta fatwa DSN MUI produk baru yang belum ada fatwanya, melakukan pengulangan pemeriksaan kepada bank, dan meminta data dan informasi yang berkaitan dengan aspek syariah. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan kepada produk baru, yaitu dengan cara meminta pejabat bank yang berwenang menjelaskan tujuan, karakteristik, maupun akad dalam produk baru tersebut. Selanjutnya, akad yang digunakan akan diperiksa apakah sudah ada fatwanya atau belum. Selanjutnya ada mengulang sistem dan prosedur produk baru apakah sesuai dengan prinsip syariah. Memberikan pengawasan kepada bank, yaitu dengan cara menganalisis laporan yang disampaikan dan atau diminta oleh direksi, menetapkan sampel transaksi dengan kualitas pelaksanaan prinsip syariah, memeriksa dokumen sesuai prinsip syariah, melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan atau konfirmasi kepada pihak bank atau nasabah untuk menguatkan hasil pemeriksaan dokumen, melakukan review SOP mengenai aspek syariah, memberikan masukan dan pendapat atas penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Hasil pengawasan tersebut akan dilaporkan kepada direksi dan dewan. Laporan hasil pengawasan wajib disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia paling lambat 2 bulan sebelum periode semester berakhir. Laporan hasil pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama 1 semester dengan cara kertas kerja tentang proses pengembangan produk baru dan kertas kerja pengawasan tentang kegiatan bank.
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawab, bank akan memberikan fasilitas yang layak kepada Dewan Pengawas Syariah seperti telepon, ruang kerja, dan lain-lain. Bank memberikan perwakilan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. Paling sedikit adalah 1 orang. Pengambilan keputusan Dewan Pengawas Syariah dengan musyawarah mufakat. Dan anggota DPS dilarang mempunyai jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS atau Badan Unit Usaha Syariah dan UUS, Unit Usaha Syariah. Apabila DPS tidak menjalankan tugas dengan baik sampai usaha izin dicabut, maka Dewan Pengawas Syariah akan disanksi dengan dilarang menjadi anggota DPS di perbankan syariah paling lama 10 tahun sejak tanggal pencabutan usaha bank oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah self-assessment pelaksanaan Good Corporate Governance, yaitu yang pertama adalah penilaian pelaksanaan GCG bagi BUS ada 11 faktor, yaitu yang pertama ada tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yang kedua ada tugas direksi, yang ketiga ada kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, yang keempat ada tugas dan tanggung jawab DPS, yang kelima prinsip syariah dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Yang keenam, ada penanganan adanya benturan kepentingan. Yang ketujuh, ada fungsi kepatuhan. Yang kedelapan, ada audit intern. Yang kesembilan, ada fungsi audit ekstern. Dan yang ke-10, ada batas maksimum dalam penyaluran dana. Dan yang terakhir, ada transparansi laporan keuangan dan non-keuangan. Penilaian pelaksanaan GCG bagi UUS ada 5, yaitu yang pertama, tugas dan kewajiban Direktur UUS, yang kedua ada tugas dan tanggung jawab DPS, yang ketiga ada prinsip syariah dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa, yang keempat ada penyaluran dana kepada nasabah inti dan penyimpanan kepada deposan inti, dan yang terakhir ada transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. Bank wajib melaksanakan self-assessment dalam pelaksanaan GCG kurang lebih 1 kali dalam setahun. Self-assessment dilakukan dengan kertas kerja dengan tahapan, yaitu pertama, menyusun analisis self-assessment dengan membanding pemenuhan setiap kriteria dengan kondisi bank. Dan yang kedua, ada menetapkan peringkat subfaktor, dan yang ketiga ada meningkatkan peringkat faktor, dan yang terakhir ada menyimpulkan dan menyusun hasil dari berbagai faktor. Untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor, bank mengalihkan peringkat dari masing-masing faktor dengan bobot tertentu. Dan untuk mendapatkan nilai komposit, bank akan menjumlah nilai dan seluruh faktor. Bank akan menetapkan nilai komposit. 7. Perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6 dilakukan dengan menggunakan tabel ringkasan perhitungan nilai komposit self-assessment sebagaimana lampiran 6 dan lampiran 7. Yang ke-8, kertas kerja self-assessment dan dokumen pendukung self-assessment harus didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ke-9, berdasarkan kertas kerja self-assessment dan ringkasan perhitungan nilai komposit self-assessment di atas, bank membuat kesimpulan umum pada lembar tersendiri yang paling kurang meliputi yang pertama, gambaran umum pelaksanaan GCG, kelemahan dan kekuatan pelaksanaan GCG secara umum, langkah-langkah perbaikan beserta target waktu pelaksanaannya, realisasi dan pelaksanaan langkah perbaikan periode sebelumnya. Ke-10, kesimpulan umum sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus ditandatangani oleh komisaris utama dan direktur utama bank. Yang ke-11, bank harus menyampaikan hasil self-assessment pelaksanaan GCG secara lengkap kepada Bank Indonesia paling lambat 3 bulan setelah tahun buku berakhir, yang meliputi kertas kerja self-assessment, ringkasan perhitungan nilai komposit self-assessment, dan kesimpulan umum. Selanjutnya, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah. Yang pertama, laporan pelaksanaan GCG dapat digabungkan ke dalam laporan tahunan BUS menjadi bab tersendiri atau disajikan secara terpisah dari laporan tahunan BUS. Dalam hal ini, pelaksanaan GCG digabungkan ke dalam laporan tahunan BUS, maka laporan pelaksanaan GCG tetap disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun buku berakhir. Yang kedua, laporan pelaksanaan GCG bagi BUS paling kurang terdiri dari
kesimpulan umum dari hasil self-assessment, kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, kepemilikan saham anggota direksi, hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan anggota direksi, hubungan keluarga Dewan Komisaris, hubungan keluarga anggota direksi, rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris, rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, struktur komite, keanggotaan komite, N. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah. Pengungkapan mengenai frekuensi rapat anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang mencakup jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 tahun, tingkat kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat yang dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi. O. Jumlah penyimpangan yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS. Yang dimaksud dengan internal fraud adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pengawas Tetap, dan pegawai tidak tetap, honorer, dan outsourcing terkait dengan proses kerja atau kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan. Jumlah penyimpangan internal fraud yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS. Pengungkapan mengenai internal fraud paling kurang mencakup jumlah internal fraud yang diselesaikan, jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal bank, jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya, dan jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BUS yang dimaksud dengan permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi oleh BUS selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan, buyback share, dan atau buyback obligasi BUS. Y. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial, baik jumlah maupun pihak penerima dana. Dan Z. Pendapatan non-halal dan penggunaannya. E. Bagi unit usaha syariah, laporan pelaksanaan GCG UUS dapat digabungkan ke dalam laporan pelaksanaan GCG Bank Umum konvensional yang menjadi induknya, atau disajikan secara terpisah dari laporan pelaksanaan GCG Bank Umum konvensional yang menjadi induknya. 1. Laporan pelaksanaan GCG bagi UUS paling kurang terdiri dari A. Kesimpulan umum dan hasil self-assessment atas pelaksanaan GCG UUS. B. Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya. C. Daftar konsultan, penasihat, atau yang dipersamakan dengan itu oleh UUS. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan rapat umum pemegang saham bagi Dewan Pengawas Syariah. Yang J. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh unit usaha syariah. Yang dimaksud dengan permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi unit usaha syariah selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. H. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial, baik jumlah maupun pihak penerima dana. Dan yang dimaksud dengan penyaluran dana adalah penyaluran dana yang sumber dananya berasal dari unit usaha syariah. I. Pendapatan non-halal dan penggunaannya. Contoh sumber pendapatan non-halal antara lain pendapatan bunga dari penempatan pada bank konvensional. Pengungkapan mengenai pendapatan non-halal dan penggunaannya paling kurang meliputi sumber pendapatan non-halal, nilai dan penggunaannya. Yang terakhir, alamat penyampaian. Yang pertama, penyampaian laporan hasil pengawasan DPS, hasil self-assessment, pelaksanaan GCG, dan laporan pelaksanaan GCG oleh Bank Unit Syariah kepada Bank Indonesia dialamatkan kepada Direktorat Perbankan Syariah, Jalan MH Tamrin nomor 2 Jakarta 10350 bagi bus yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia. K.
kantor Bank Indonesia setempat bagi bus yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktorat Perbankan Syariah. 2. Penyampaian laporan hasil pengawasan hasil self-assessment pelaksanaan GCG dan laporan pelaksanaan GCG oleh unit usaha syariah kepada Bank Indonesia dialamatkan kepada Direktorat Perbankan Syariah, Jalan MH Tamrin nomor 2 Jakarta 10350 bagi unit usaha syariah yang bank umum konvensional yang menjadi induknya berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia. Kantor Bank Indonesia setempat bagi unit usaha syariah yang bank umum konvensional yang menjadi induknya berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia dengan tembusan kepada Direktorat Perbankan Syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.